Oke, halo. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan tentang contoh-contoh soal terkait uh, persamaan nilai mutlak. Nah, mari kita simak video berikut ini. Nah, ini merupakan contoh-contoh soal terkait persamaan nilai mutlak. Untuk yang pertama, tentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak dari harga mutlak X plus 5 sama dengan 1. Nah, untuk menyelesaikannya ada dua cara. Cara yang pertama begini. Kita menentukan batas terlebih dahulu. Batas dari nilai mutlak. Di situ terdapat dari harga mutlak X plus 5. Oleh karena itu, kita buat dulu X plus 5 sama dengan 0, sehingga kita menemukan nilai X adalah negatif 5. Setelah menentukan batas, kita menentukan nilai fungsi atau nilai batasnya. Nah, kita coba dulu. Salah satu nilai selain negatif 5, misalkan 0, di mana 0 itu lebih dari negatif 5. Nah, ketika disubstitusikan 0 dalam X plus 5 ini, maka diperoleh 0 ditambah 5 adalah 5. Nah, 5 itu adalah positif. Maka kita letakkan nilai positifnya itu ketika ada nolnya. Nah, 0 itu kan lebih dari 5, sehingga ketika positif itu X-nya lebih dari sama dengan negatif 5. Nah, maka selain itu dia bernilai negatif. Berarti ketika X-nya kurang dari negatif 5, kita menggunakan nilai yang negatif X plus 5. Sehingga kita bagi menjadi 2. Nah, untuk X-nya yang lebih dari sama dengan negatif 5. Oh ya, di sini kalau lebih dari pasti harus ada sama dengannya. Jadi sama dengannya itu berada di lebih dari. Nah, untuk X lebih dari atau sama dengan negatif 5, kita substitusikan. Nah, kalau X lebih dari atau sama dengan negatif 5, berarti kan kita menggunakan yang positif atau yang X plus 5. Oleh karena ini itu kita sudah tidak menggunakan harga mutlak lagi, tetapi kita langsung menggunakan X plus 5. Jadi X plus 5 sama dengan 1, sehingga nilai X-nya adalah negatif 4. Nah, kita konfirmasi dulu. Negatif 4 dengan negatif 5. Nah, ini kan besaran negatif 4. Maka negatif 4 itu lebih besar dari negatif 5. Nah, tandanya ini itu sudah sama dengan ini. Maka negatif 4 merupakan penyelesaian. Nah, kemudian untuk X kurang dari negatif 5. Nah, kalau kurang dari negatif 5, maka menggunakan min dari X plus 5. Jadi, persamaannya menjadi negatif dari X plus 5 sama dengan 1. Atau X-nya itu adalah negatif 6. Nah, karena X-nya itu negatif 6, di mana negatif 6 itu kurang dari negatif 5, berarti kan benar. Maka negatif 6 merupakan penyelesaian. Oleh karena itu, nilai X yang memenuhi persamaan dari harga mutlak dari X plus 5 sama dengan 1 adalah X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan negatif 6. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif, himpunan dari negatif 6 dan negatif 4. Nah, sedangkan untuk cara kedua, yaitu kita kuadratkan kedua ruas. Nah, jika dikuadratkan, maka dengan menggunakan aljabar yang X plus 5 kuadrat itu sama dengan X plus 5 dikali X plus 5. Nah, sehingga diperoleh X kuadrat plus 10X plus 25 sama dengan 1. Atau dapat disederhanakan menjadi X kuadrat plus 10X plus 24 sama dengan 0. Nah, agar kita memperoleh nilai X-nya, maka kita faktorkan. Sehingga faktornya adalah X plus 4 dikali X plus 6 sama dengan 0. Oleh karena itu, nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan negatif 6. Sama dengan cara yang pertama tadi. Nah, kalian bisa menggunakan cara pertama maupun cara kedua. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal berikutnya.
Tentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak dari X min 7 sama dengan harga mutlak dari 3X min 1. Nah, langkah yang pertama kita kuadratkan kedua ruas. Jika kedua ruas dikuadratkan, itu kan sama saja dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat, atau bisa sama dengan A kuadrat min B kuadrat sama dengan 0, di mana A-nya itu adalah X min 7 dan B-nya itu adalah 3X min 1. Nah, kalau A kuadrat min B kuadrat itu kan bisa kita faktorkan menjadi A min B dikali A plus B sama dengan 0. Sehingga kita dapat tulis menjadi X min 7 plus 3X min 1 dikalikan dengan X min 7 min 3X min 1 sama dengan 0. Nah, ini setiap dua ini kita sederhanakan dulu sehingga memperoleh 4X min 8 dikali min 2X min 6 sama dengan 0. Nah, sehingga 4X min 8 itu sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan 2, atau min 2X sama dengan min 6 sama dengan 0, atau dapat disederhanakan menjadi X sama dengan min 3. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah min 3,2. Nah, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Tentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak dari harga mutlak dari 4X plus 2 sama dengan X plus 5. Nah, di sini kan ruas kiri itu ada harga mutlaknya, sedangkan ruas kanan tidak ada. Oleh karena itu kita punya dua cara. Yang pertama, kita kuadratkan kedua ruas seperti contoh nomor 2. Nah, ketika dikuadratkan sehingga memperoleh hasil demikian. Nah, sama dengan tadi, di baris ini itu sama aja A kuadrat min B kuadrat sama dengan 0, sehingga pada baris yang ketiga itu dapat kita sederhanakan menjadi A min B kali A plus B sama dengan 0, di mana A-nya itu adalah 4X plus 2 dan B-nya itu adalah X plus 5. Sehingga jika disederhanakan kita peroleh 5X plus 7 dikali dengan 3X min 3. Atau X-nya itu adalah min 7 per 2 atau X sama dengan 3, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah himpunan dari negatif 7 per 2,3. Nah, ini merupakan cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, kita menggunakan pemetaan dulu. Nah, kita lihat dulu dari harga mutlak 4X plus 2 itu dapat kita jabarkan sesuai definisi harga mutlak, di mana kalau 4X plus 2 itu kita mencari batasnya, di mana batasnya itu adalah 4X plus 2 itu sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan min setengah. Nah, ketika kita substitusikan 0 ke dalam sini, berarti kan 4 kali 0 plus 2 titik-titik min setengah. Sehingga ini adalah 2 titik-titik min setengah. Nah, ini kan 2-nya itu lebih dari, sehingga 2 ini kan positif. Nah, maka yang positif ini kan bernilai positif nih. Yang bernilai positif berarti yang lebih dari sama dengan min setengah. Sehingga kebalikannya, kalau kurang dari berarti dia menggunakan yang negatif. Oke, kita bagi menjadi 2. Yang pertama kita kerjakan terlebih dahulu untuk X lebih dari sama dengan min setengah. Nah, karena lebih dari sama dengan min setengah, nah maka kita menggunakan persamaan yang atas. Jadi 4X plus 2 sama dengan X plus 5. Oleh karena itu dapat disederhanakan menjadi X sama dengan 3. Sekarang kita menggunakan untuk X kurang dari min setengah. Nah, ketika X kurang dari min setengah, maka kita menggunakan yang negatif, yaitu yang bawah. Nah, ini kita kalikan dulu. Negatif kali 4X itu negatif 4X. Negatif kali 2 berarti negatif 2. Sehingga diperoleh negatif 4X negatif 2 sama dengan X plus 5. Atau dapat disederhanakan sehingga diperoleh X-nya min 7 per 2. Sama dengan cara pertama, sehingga diperoleh nilai X-nya itu adalah negatif 7 per 2,3.
Nah, ini tadi kan kita sudah tahu, kita cek 3 itu kan betul bahwa dia lebih dari negatif setengah, maka ini merupakan penyelesaian. Kemudian negatif 7/2 itu juga kurang dari negatif setengah, maka ini juga merupakan penyelesaian. Oke, kita masuk ke contoh soal yang keempat. Nah, ini adalah kombinasi, ada operasi bilangan, ada harga mutlaknya juga. Kita ambil bahwa harga mutlak dari X min 1 ditambah harga mutlak dari X plus 2 sama dengan 4. Nah, yang pertama kita jabarkan dulu definisi dari X min 1. X min 1 maka batasnya adalah 1. Sehingga kalau misalnya kita substitusikan 0, maka 0 min 1 nilainya kan nah, dia akan bernilai positif ketika X-nya lebih dari 1. Nah, kalau 0 sama 0 dan min 1, ini kan tandanya begini, lebih dari ya. Sehingga yang lebih dari itu ketika positif. Nah, yang kurang dari itu berarti dia yang negatif. Sehingga persamanya seperti itu. Kemudian yang kedua, X plus 2. Nah, X plus 2 juga sama. Bahwa batasnya adalah negatif 2. Kita cari dulu 0. Ketika 0, maka dia 2. Nah, nilai 2 itu lebih dari negatif 2. Maka dia sudah betul bahwa yang lebih dari itu yang bernilai positif. Nah, ini perbedaannya. Untuk yang keduanya ada mutlaknya, maka kita buat garis bilangan terlebih dahulu. Nah, batasnya tadi kan negatif 2 dan 1. Maka kita buat negatif 2 dan 1. Kemudian kita lihat untuk X min 1 dia akan bernilai negatif ketika kurang dari, berarti kan yang kurang dari 1 itu kan ada 2 kotak, daerah 1 dan daerah 2. Nah, maka di daerah 1 dan daerah 2 kita menggunakan yang negatif, dan daerah 3 itu kita menggunakan yang positif. Kemudian untuk yang X plus 2, maka batasnya itu kan negatif 2. Sebelah kiri dari negatif 2 itu bernilai negatif, sedangkan sebelah kanannya itu bernilai positif. Maka untuk kelas pertama, kita menggunakan keduanya yang positif. Untuk kelas kedua, kita menggunakan yang X min 1-nya yang negatif, X plus 2-nya itu yang positif. Dan untuk kelas yang ketiga, kita gunakan keduanya positif. Nah, sekarang kita coba dulu untuk yang X kurang dari negatif 2. Nah, untuk X kurang dari negatif 2, kita substitusikan. Nah, tadi kan pakai negatif semua, maka hasilnya seperti ini. Sehingga jika disederhanakan, X-nya itu adalah negatif 5/2. Nah, kemudian kita masuk ke kelas kedua. Kelas kedua itu adalah X-nya antara negatif 2 sampai 1. Nah, kalau negatif 2 sampai 1 berarti yang X min 1 kan negatif, yang X plus 2 itu adalah positif. Maka menjadi seperti ini. Sehingga diperoleh 0 sama dengan 1. Nah, 0 sama dengan 1 kan salah, maka itu bukan merupakan penyelesaian. Dan yang ketiga, X lebih dari sama dengan 1 itu semuanya menggunakan nilai positif. Sehingga diperoleh seperti ini. Oleh karena itu, X-nya adalah 3/2. Nah, kita cek. Min 5/2 itu ada kurang dari min 2. Berarti kan ini merupakan penyelesaian. 3/2 itu lebih dari 1. Maka ini juga merupakan penyelesaian. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah himpunan dari negatif 5/2 dan 3/2. Nah, demikian penjelasan tentang contoh soal pagi ini. Selamat memahami. Semoga kalian dapat memahami dengan baik dan dapat dipelajari dalam kesimpulan. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.